Di bulan Maret 2020 pas pandemi, elah ini paling 2 minggu nih pandemi hilang. Ya, mikirnya kan begitu waktu itu orang kan. Tiba-tiba April, fuck. Ya, adalah nih namanya lockdown. Iya, benar. Gimana nih? Kita bernego lah dengan bapak ini dan tidak berhasil bernego. Oh, tidak ada negosiasi. Alot. Akhirnya keputusannya adalah ya udah kita cabut gitu. Beliau juga mempersilahkan. Silakan gitu. Iya, silakan. Gue kira kayak jualan di pasar gitu loh. Gue nggak mau. Masuk sekolah nih boleh gitu. Mas kesini mas. Ternyata nggak gitu. Ternyata tidak. Ferguson di hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan cara pasar. Owner galeri, orang yang kerja di galeri itu udah kayak, I am more sophisticated than you are. I am more educated than you are. And also more cultured. What do you know about culture? Gitu kan? Iya. Yes, welcome back DPP, Domi punya podcast. Gue senang banget hari ini karena hari ini kedatangan kerabat, kolega, dan juga teman spesial. Karena ini adalah orang yang juga kalau kita ngomongin di dunia seni rupa penting sekali. Kenapa penting? Karena part of galeri, karena ekosistem seni rupa, support sistemnya. Karena dari kemarin-kemarin itu kita ngebahasnya person dari senimannya, pelakunya. Nah, kalau sekarang kita mau coba dari versi salah satu foundernya galeri di daerah Jakarta Selatan. Apa itu galerinya? Inilah dia. Rio, terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Makasih banget loh, ini gue udah mampir, lo bisa. Mantap. Ini gue kayaknya cakapan lepas kacamata ya. Oh gitu, bebas. Kita relax. Kita konsepnya santai, kayak kita ngopi aja, kayak Clubhouse kan. Betul. Jadi kita udah sering ngobrol kayak sebenarnya Clubhouse ya. Lockdown ya. Iya, sama Deti dan lain. Tapi sebenarnya tuh gue tuh lockdown itu nggak benar-benar di rumah loh. Karena lo punya aktivitas lain ya? Karena gue sebenarnya diam-diam tidak bisa di rumah. Lo harus. Jadi gue tinggal di apartemen ukurannya 80 square meter. Meskipun tinggal sendiri. Itu tempat kecil banget buat sendiri ya. Kan nggak bisa kemana-mana. Jadi gue tuh pasti keluar. Nge-gym. Gue pasti ke gym. Gymnya juga cari yang kosong. Karena gue sendiri. Ada tuh gym kosong ya? Ada di Hotel Alila. Parnoan. Iklan. Nggak apa-apa. Ntar bisa masuk. Jadi nge-gym terus suka ke Sentul, hiking. Oh, lu juga suka trekking gitu ya? Sepedahan. Pokoknya gue nggak betah aja di rumah. Sebenarnya karena nggak bisa diem ya. Tapi disuruh lockdown ya. Jadi untung udah ada jalur ya. Kan tinggal sendiri di rumah. Gue ngomong sama kaca, ngeri banget. Nyanyi. Bener. Ya kan. Jadi ada channelnya waktu itu kita ngobrol-ngobrol di Clubhouse tuh bisa sampai berjam-jam ya. Benar. Yuk, pokoknya ini gue terima kasih banget loh. Udah nyempetin mampir, hadir di sini. Karena hari Minggu biasanya hari family. Kebetulan gue suka ngoceh. Iya. Lu perdana ya di podcast? Ada nggak sebelumnya? Enggak pernah. Podcast itu yang pertama nih. Wah, thank you banget. Tapi kayaknya abis ini gue jadi podcaster nanti. Oke dong, harus dong. Karena ini lu dari suara lu berat juga. Iya, lumayan. Ini kita tadi minta mas sound engineer untuk dibikin tambahin bassnya ya, supaya dapat suara ganteng. Yuk kita bahas nih ya. Gini. Gua itu melihat lo kan sesuatu orang yang cukup penting di daerah wilayah ekosistem seni rupa nih. Waduh. Seni kontemporer terlalu berat itu. Iya kan? Cuman mungkin gue mau coba tarik ke belakang dulu. Lu sebenarnya itu kalau kita masalah akademik ya, akademisi dulu tuh SMP di mana sih yo? Kita dari SMP aja deh, dari SD, SMP itu ada ya? Gue SMP itu di BPK Penabur. Sekolah Kristen yang sangat strict, baik dari segi agama maupun dari segi akademis. Gue zaman SMP di BPK Penabur itu ngeles matematika dan fisika setiap hari. Karena memang ada dorongan ambisi orang keluarga. Enggak, ambisi dari diri sendiri. Orang tua gue sampai takut banget gue belajar mulu. Dia sampai kayak tenang, sekolah masih panjang. Tapi gue tuh memang ngejar selalu ranking 1, 2, 3 yang gue kejar. Jadi kalau udah ranking 5 tuh nangis, nggak jelas menurut gue. Ada rasa gimana? Tanpa tahu bahwa hidup tuh masih panjang.
Oke. Jadi gue ngeles setiap hari itu permintaan gue. Sampai orang tua gue tuh khawatir. Makanya waktu itu SMA BPK Penabur udah keterima di SMUK 1 juga. Tapi orang tua gue kayak SMUK 1 kan terkenal tuh ya, jagoan-jagoan fisika, olimpiade, kimia olimpiade tuh jagoan-jagoannya dari situ tuh. Tuh orang tua gue udah khawatir banget tuh kayak bro chill. Akhirnya caranya waktu itu om gue Pangdam Udayana. Jadi di Bali gue punya fasilitas lah. Gue udah lempar ke Bali, suruh liburan, jadi lupa mikirin gue mau sekolah di mana SMA. Ada fase itu. Ada fase itu supaya gue nggak maunya ngejarnya ke yang belajar mulu. Nyokap gue khawatir, bokap gue khawatir. Akhirnya sepupu gue masuk ke SMA Pangudi Luhur. Yang terkenal gondrong, main. Gue nggak tahu sama sekali ya kondisinya Pangudi Luhur itu kayak gimana. Gue di Bali, yang daftar nyokap gue tiba-tiba disuruh pulang ke Jakarta, suruh tes. Karena dulu gue ngeles mulu setiap hari kerjaannya. Ternyata gue baru tahu setelah terima bahwa orang tua gue baru tahu setelah keterima, ternyata di tes itu dari seluruh orang yang dites nilai gue paling tinggi sendiri. Nggak jelas. Karena ternyata di BPK Penabur itu pelajaran SMP kelas 3 itu lo pelajarin SMA kelas 1 kelas 2. Jadi pas pelajaran SMP begitu masuk tes gue kayak apaan sih ini kayak waktu gue kelas 1 gitu. Udah lewat aja gitu. Iya makanya jadi akhirnya ya end up di PL karena itu. Terus kebetulan kakak sepupu gue ada yang di Tarakanita. Gue pertama kali masuk gak ngerti kan. Tiba-tiba wah gila apaan nih. Terus kakak sepupu gue dipanggil lah sama dia. Terus dia ceritain PL tuh gini. Pokoknya lo harus kuat. Ini latihan mental. Lu jangan ngadu sama gue. Kecuali lu ada sexual harassment. Outside of that tetelan aja. Dan gue sih ngerasa banget ya. Jadi BPK Penabur itu bikin gue berusaha untuk yang terbaik dalam sisi akademis. Jadi belajar itu sesuatu yang penting. Tapi membentukan mental menurut gue sih di Pangudi Luhur sih. Di PL tuh bikin gue punya mentality yang striving terus gitu. Kayak kalau jatuh ada halangan, maju cari lagi jalan, jalan. Dan menurut gue itu yang bikin Ruci bisa bertahan 10 tahun. Itunya. Karena memang Ruci itu didirikan sama gue dan partner gue anak PL angkatan gue. Itu orangnya nggak pernah mau keluar. Nah namanya Tommy Subarani, panggilannya Abul. Jadi kita berdua tuh emang anak PL berdua. Satu angkatan. Ngeles bareng. Jadi dulu gue kalau ngeles di rumah dia. Sama satu lagi founders kita yang udah nggak bareng kita lagi, Melen Merel. Nah tapi gue sama Tommy atau Abul panggilan akrabnya yang emang kita berdua ya bisa dapat tough mentality itu ya. Agility juga itu semua tuh mentalitas yang kita pelajarin pas SMA sih. Kita tahan dulu ngomongin Rucinya. Gua mau lebih ke profiling lo dulu. Ngeri nih. Lo tuh bilang gue penting nih netizen anak-anak seni. Siapa lo? Karena lo part of ecosystem yo. Gini, mungkin inilah yang bilang gak penting, mungkin dia tidak mengikuti lo ya. Oh gitu ya. Karena bagi seniman galeri ini penting ya. Dan lo part of-nya, man behind malah. Nah, betul. Gue di sini mencoba untuk cerita kayak tentang ini ada sosok Rio, di mana ini adalah dibalik dari galeri yang sering mengadakan atau mendukung, mensupport seniman muda kontemporer gitu. Itu nanti kita bahas. Gue mau profiling dulu. Setelah dari tadi cerita lo di PL, lanjutlah lo kuliah di Unpad Bandung. Kenapa lo memilih Unpad? Kenapa nggak UI? Deket misalnya gitu. Kebetulan Unpad itu pilihan kedua, keterima Unpad. Tapi pilihan pertamanya adalah FHUI. Iya pasti. Dan memang maunya hukum. Benar. Jadi waktu SMA itu, jadi tadi kan gue cerita SMP itu wah ngejar banget belajar. SMA ini kebanyakan main ceritanya. Jadi gue SMA itu kelas 2 SMA udah kenal disco. Party dan kawan-kawannya party. Kita gak usah sebut ya. Jadi memang secara akademik menurun. Baru digas lagi, kejar lagi tuh begitu mau ujian dulu sebutnya SMPTN ya kan? SBPTN ada. Itulah. UNPTN juga ada. Era tergantung nih. Nah, pokoknya ujian mau masuk universitas negeri yang bayarnya murah. Benar. Itu ujian di situ.
Tapi dalam keadaan akademik yang gue kejar tayang parah gitu. Jadi gue ngerasa memang gak maksimal. Tapi ada purpose-nya juga ternyata. Everything happen for a reason. I always believe that your life is in control, not by you, by the higher power. Whom I called God. Terserah lo mau ngomong semesta apa, terserah lo deh. You name it. Tapi kalau gue punya relationship sama my God, jadi gue percaya banget itu nggak sia-sia diatur situ, karena again dari perjalanan hidup gue dilempar ke Bandung, si anak yang selalu gelendot sama orang tua ini, gue jadi bisa hidup mandiri, belajar ngebudget sendiri, nyelesain masalah sendiri, karena gue benar-benar sendiri di Bandung, nggak punya keluarga di situ. Gitu sih. Jadi tiba-tiba kenapa FH? Karena gue dari zaman SMP ya. Iya SMP, gue tuh suka nonton Ally McBeal. Oh gitu, pengaruh nonton Ally McBeal tuh di RCTI jam 8.30 tentang lawyer. Tapi kok lawyernya bukan yang sidang-sidang gitu, lawyernya tuh yang corporate lawyer gitu. Jadi kayak legal keren nih ya gitu, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel, terus naik turun lift, gedung mewah gitu kan, kayak mantep juga nih kehidupannya ya. Ternyata gue mengetahui sekarang setelah 14 tahun lawyering, ternyata kaki sakit loh. Pakai pantofel. Iya gila, setiap hari loh pakai. Mau kos kakinya sempek apapun tetap nggak enak. Nggak bisa. Kecuali Jumat, kantor gue keren, Jumat bajunya casual. Jadi sneakers bisa kepake. Lah, atau sneakers gaul gue. Gitu. Jadi lo juga ada fase memang nih kayak mandiri lah di Unpad. Betul. Jadi memang kalau FH-nya udah pasti memang kayak gue dari kelas 1 SMA udah tahu bahwa gue pengen jadi lawyer. Itu nggak jelas banget. Udah kepikiran ya? Anak kelas 1 SMA udah tahu, kayak ditanya cita-cita apa? Ini pilihan gue mau jadi lawyer. Terus makanya masuk FH. Tapi Unpad dan Bandung itu membentuk pendewasaan gue jadi lebih lagi, karena gue keluar dari rumah, gue belajar menyelesaikan masalah sendiri. Terus kalau ada duit kurang, gue tahu cara mengatasinya. Nah ini entry masuknya juga kenapa gue bisa mengenal dunia seni rupa. Nah gimana tuh? Jadi gue lupa gue kenal sama Cagi itu dari mana ya, sama Teteh tuh. Jadi kenal. Ini fase lu masih di Bandung? Masih di Bandung kuliah. Masih kuliah ternyata. Masih kuliah. Gue tuh kayaknya kenal Teh Cagi tuh dari party gitu ya di Jakarta. Mungkin, atau dari kostum party atau apa gitu. Pokoknya kita jadi dekat. Nah terus karena tahu gue ternyata anak Bandung, jadi memang suka diasuh. Jadi kalau misalnya gue udah tanggal 20-an lewat, biasanya kan gue turun duit dari nyokap 25. 20-an lewat tuh gue hidup cuma dari kredit card. Di Bandung zaman itu, kalau zaman sekarang sih enak, apa-apa kredit card bisa di mana-mana. Bandung zaman itu, di tahun 2000 berapa nih ya? Berarti we're talking about 26 until 27 until 2010 gitu. Itu nggak semua tempat bisa pakai kredit card. Yang restoran-restoran yang ada di pinggir-pinggir yang di Dago itu bahkan tuh nggak pada punya EDC, men. Emang semua tuh masih cash society. Jadi repot lah hidup gue. Di era itu kan bukan zaman cashless. Betul. Terus kalau misalnya gue lagi habis duitnya tanggal 20, penyelamat gue adalah gue pergi ke rumah Teteh. Oh jadi memang sudah ada plan begitu ya? Memang begitu. Gue tanggal-tanggal segini gue bisa mampir ke. Teteh juga udah tahu. Udah Udah tahu. Oh nih anak kalau kesini udah artinya gue empanin nih makannya, katanya. Bukan makannya doang. Iya. Makannya. Seperti-partinya. Jalan-jalan ke PVJ. Beli kaos. Dia nggak enak dong, dia ngajak jalan-jalan, dia beli jeans, beli apa? Kamu nggak mau yuk dibeliin kaos apa kek gitu. Makan-makan, dessert, karaoke. Kita suka banget karaoke nyanyian. Terus bapaknya Teh Cagi tuh punya restoran di Dago atas itu, termasuk nongkrong di situ. Tentunya tidak bayar ya, free of charge gitu. Nah yang menarik adalah saat gue lagi skripsi di semester terakhir, skripsi hukum, ngomonginnya tentang apakah nomini agreement itu dapat dibatalkan atau bertentangan dengan 1320. Nggak jelas kan? Lo gak usah ngerti. Oke. Gue ilmu baru juga nih. Tapi gue pas lagi ngerjain skripsi itu tuh bareng lagi Teh Cagi lagi
ngerjain lukisannya dia untuk pameran di Jepang kalau nggak salah. Jadi yang ada korden-korden gitu, orang-orang ya kayak ada lasaper tapi orangnya pakai korden semua gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Nah terus di situ gue ngeliat proses kreatifnya dari bener-bener gambarnya 0 sampai jadi, terus di-perfect lagi, terus dia manggil adiknya Teteh tuh ada Zanun, dia desain produk ya kalau nggak salah ya, DB. Di situ Nun dipanggil untuk konsultasi apa gitu. Di situ juga gue udah kenal Mas Arin karena ya memang dari dulu temenan mereka ya, satu lingkungan, jadi suka ngobrol gitu. Jadi apa ya, kayak anak bawang gimana sih, anak bawang ikut aja nih ngelihati kakak-kakak yang sekolahnya seni gitu. Padahal gua mah sekolah hukum. Oke, jadi benar-benar di era itu lo melihat pergerakan dari si sosok Teh Chagi, ada Arin. Jadi melihat nih kesehariannya, ada yang berkarya gitu. Nah terus kan si Teteh itu bukan hanya di situ, dia kan keliling-keliling ke teman-temannya, studio ini, studio itu gitu kan. Lo ikut juga? Ngikut kan. Oke, jadi melihat. Kan nebeng. Oh iya, mau nebeng mobil dia, apa dia punya kegiatan ya gue ikutin habis gue kuliah. Iya, benar. Jadi biasanya gue kuliah terus di perpustakaan belajar gitu-gitu, terus gue ke rumah Teteh, terus ya udah gue ikut aja dia keliling gitu. Terus Teteh tuh juga ada sepupunya waktu itu desainer ya, si Caca. Sekarang namanya Cahaya Juwadi, hits shareholdersnya Aksara Records. Ya dari dulu juga ya gitu, maksudnya ya Teteh lagi sibuk apa ya gue main sama Caca gitu. Terus ya sama satu gengnya lah, itu semua lah. Jadi ini juga lo tipikal yang berawal dari inilah lingkungan tadi, akhirnya seneng dan terlibat lah lama-lama. Betul, jadi ngerti prosesnya tapi dari sisi seniman. Oh seniman begini, terus kayak ini mau packing karya, mau dikirim sini. Oh mau packing karya. Oh seniman Indonesia tuh ada pameran di luar negeri ya. Dulu kan pikiran gue kayak oh nyampe toh kita gitu. Dulu kan ada pikir gitu ya? Ya dulu kan nggak ngerti. Oke, tapi lo juga sebelum kenal Teh Chagi itu suka main ke galeri nggak? Ada nggak nonton pameran di museum misalnya? Belum, setelah itu. Setelah maksudnya setelah terpapar dengan environment itu ya, dari mulai gue semester 6-an gitu ya, kan udah lumayan lama ya. Jadi gue tuh bukan di ujung-ujung kuliah doang. Jadi udah dari semester 5 pas semester 6 gitu memang udah sering. Jadi kalau jalan-jalan ke luar negeri sama orang tua gue, pasti tuh kita mampir di galeri, modern museum. Karena menurut gue nih, dulu gue belum ngerti nih perbedaannya modern, contemporary gitu. Tapi gue ngelihat yang modern ini yang kita sebut sekarang the European modern gitu, basi ya Jack gitu. No matter how cool they are actually, tapi buat gue kan jiwa selera anak muda yang merasa gue ini beda gitu. Gue tuh dulu tuh dengerin lagunya tuh Portishead, Bjork, gitu-gitu. Jadi pokoknya gue beda. Gue nggak mau tuh dengerin penyanyi lokal. Pokoknya gue dengerin hanya artis-artisnya Aksara Records sama Fast Forward Records gitu. Jadi gue tuh beda. Jadi gue tuh kayak ngeliat yang tua-tua gini, sementara mak gue kan lebih suka yang kayak gitu-gitu kan. Gue kayak apaan sih? Gitu. Enggak connect sama gue. Terus kalau ke galeri, kebanyakan galeri yang kita kunjungin tuh contemporary, terus aneh-aneh, metodenya aneh-aneh. Jadi gue kayak ini baru seni rupa gitu. Itu mungkin karena ya memang itu ya yang gue ngelihat di studio-studio anak-anak Bandung temennya Teh Chagi itu ya begitu-begitu kan, kontemporer. Jadi gue kayak yang gue anggap keren ya itu, bukan yang emak gue bawa gue. Makanya gue memang lebih sering membawa nyokap gue kayak bernegosiasi untuk kita lebih ke galeri ya daripada ke museum. Dan waktu itu belum tahu kan, belum punya koneksi ke sana, jadi ya riset aja by internet gitu. Oke, ya udah, itu pengalaman yang emang dapat dari Chagi, terus juga keluarga pas keluar dapatlah itu. Nah, kalau kita ngomongin soal pelan-pelan, ternyata gue juga baru tahu waktu zamannya Ruci lu terlibat sebenarnya. Kita bisa cerita sedikit nggak sih kenapa akhirnya diri lo ini sebagai Rio ini terlibat juga di dalamnya? Karena yang gue tahu dulu adalah Melin dengan Abul. Enggak, dari awal betul bertiga. Jadi begini ceritanya. Bertiga tuh siapa aja? Gua, Melian, Abul. Jadi gini ceritanya. Oleh cerita gini. Iya, gimana? Kita Ruci itu bisa berdiri 10 tahun lalu itu karena Abul waktu itu ada properti yang udah abandon 10 tahun, 12 tahun gitu ya. Yang di Senopati.
Itu abandoned ya? Itu abandoned 10 tahun. For the past 10 years, it is abandoned. It's an abandoned restaurant basically. Terus Abul dikasih untuk mengelola itu. Jadi mau bikin apa nih gitu. Terus dia ketemu sama dia ketemu sama Melin, ngobrol mau bikin ini, mau bikin galeri. Dia cerita sama gue bilang wah keren banget gini. Terus Abul kayak lu bisa bantu apa ya yuk gini. Nah ini ceritanya adalah zaman gue kuliah, selama gue di Bandung itu, gue tuh jarang banget di Bandung. Gue pulang ke Jakarta tuh seminggu 2 kali. Oh tektokan gitu lah. Tektokan terus. Jadi gue Rabu dan Jumat tuh pasti pulang. Kenapa? Karena di Jakarta gue tuh punya party organizer yang bikin acara di Blowfish. Di namanya apa ya? Budabar. Namanya Hansel. Nah dari party organizer ini sebenarnya gue tuh cuman ya sama teman-teman gue, anak-anak PL, anak-anak Alizar, ada anak Al-Azhar juga, ada anak Bakti Mulia, kumpulan anak gaul Jaksel cenah. Itu itu kita tuh kayak ya emang pengen party gratis aja. Terus we don't like the music that is given by the industry. We want to have to have options. Jadi kita makanya bikin acara lah gitu, bikin terus acara. DJ-nya juga kita juga, teman-teman juga, tamunya juga kita juga. Asik sendiri lah, asik sendiri. Tapi dari situ kan gue bisa ngasih akses nih orang-orang masuk Blowfish susah, masuk dulu ada guest list tuh kan soalnya gue ada GL masuk Budabar susah. Nah kalau sama gue kalau tamunya Hansel gampang lah gitu. Nah dari situ tuh gue jadi punya teman banyak banget. Jadi kalau orang tanya kayak temen lu banyak gimana sih? Jujur awalnya tuh gara-gara bikin party coy. Banyak tuh yang nanya gitu. Yo, lu gimana sih cara dapetin temen banyak tuh? Dan itu tugas gue memang adalah untuk, jadi gue memang PR si Hansel ini memang tugasnya berkenalan sama orang dan mengajak mereka ke party kita, gitu kan. Terus party itu kan entry levelnya kan gampang ya. Maksudnya what you need from them is for them to come to the party, buy a drink or two, dan sold gitu kan. Jadi nggak ada yang kayak targetnya per kepala harus spend. Aduh, nggak ada coy. Orang duitnya kita pakai kita putar lagi buat party anyway. Benar. Dari situ teman gue banyak banget dari berbagai sekolahan. Terus anak-anak yang angkatan gue kan banyak yang pada sekolah-sekolah luar negeri tuh. Itu kalau pulang juga pasti ke party kita. Jadi udah tahu nih. Unit juga sebenarnya. Jadi ini anak-anak geng Melbourne, ini anak US, London, UK gitu-gitu ya. US aja per kota bro. Lo Seattle gitu ya. Anak Seattle, anak New York, ini anak London, ini anak Sydney gitu. Bener. Itu jadi ada gitu-gitu ya. Ada. Jadi karena kita pasti bikin party kan. Jadi lagi bikin party itu mereka orang-orang ini pada datang juga. Jadi banyak kenalan sebenarnya dari situ. Terus kalau lo suka bikin party ya of course lo diundang sama IO yang lain untuk ke party mereka atau diundang sama klubnya jadi gitu hostnya kan. gitu-gitu. Jadi makin bertambah lah. Dulu kan Blowfish lagi hits banget ya. Benar. Terus ya sering aja ke situ. Jadi kayak mungkin ketemu kenalan terus setiap kenalan ya gue kasih tahu boleh tukeran ini nggak. Biasanya tuh dulu tuh kita tukeran nggak, tukeran nomor nggak, tukeran BBM tuh udah personal banget ya. Jadi tukerannya biasanya Facebook dulu. Biasanya kayak friends di Facebook dulu. Nah, karena kirim-kirim undangan tuh di Facebook dulu. Benar. Jadi ya kenalnya banyak orang dari situ. Dan si Abul ini tahu gitu bahwa relasi Rio nih gokil. Leverage gue tuh ya di situ. Makanya diajak untuk bantu-bantu yuk ntar gini gitu. Terus akhirnya bergabunglah gue dengan mereka. Waktu itu kita namanya belum ada Ruci. Belum ya? Belum. Kita masih belum tahu namanya apa. Kita namainnya waktu itu acara pameran pertamanya itu Hole in the Wall. Hole in the Wall. Jadi kayak speak easy ceritanya gitu. Nah terus dari situ Melin keluar karena urusan prioritas keluarga. Bali kan ya? Dia ke Singapura dulu. Habis itu ke Bali. Itu tahun 2017 ya. Kalau nggak salah. Dia siapa lagi yang gantiin gitu di situ, yang memang ada di situ kan ya adanya gue. Ya udah kita di situ. Jadi benar-benar si bertiga terus Melin off. Ada pengganti Melin nggak setelah Melin off? Ya kalian kan berdua aja. Iya berdua, tapi tim kita yang memang udah ada dari original itu ya memang udah part of ownership juga di Ruci ya. Kayak Nesa. Dia sama kayak gue dan sama kayak Abul nggak ngerti contemporary art sama sekali dari pertama.
Ya belajar along the line, baca buku, banyak kita visit galeri ke luar negeri gitu-gitu. Terus kita juga ada Janice Anyali yang setengah Korea itu, dia juga ikut gabung part of the team. Janice nih orangnya suka baca banget, so it's easier for her to deeper the knowledge on contemporary art. Habis itu ya sih kita aja. Terus tahun 2024 ini tuh 2023 2024. Sorry, gue sering naik time machine ya. Tahun 2024 ini tuh kita buka di lokasi baru. Kita ngajak satu partner kita yang memang kolektor kita yang apa ya udah jadi kayak patron lah. Setiap kita pameran dia beli gitu lah. Sebelum kita melanjutin yang itu kan dari Senopati yang tempatnya Abul itu pindah dulu ke Blok M. Cerita dulu dong, pindah. Ya kan? Itu kenapa pindah? Kenapa pindah ke Blok M? Jadi lokasi gedung itu memang sudah tidak dimiliki oleh keluarga Abul, memang dari Ruci Berjalan. Tapi selama pameran ada, kita masih bisa bayar sewa dan lain-lain kan. Karena kan nggak nyombong tapi lumayan laku ya. Lumayan laku. Terima kasih kepada tim saya, bukan effort sendiri ya, itu effort tim. Kita lumayan laku lah, jadi masih jalan tuh. Di bulan Maret 2020 pas pandemi juga masih di situ. Karena kita ini paling 2 minggu nih pandemi hilang. Mikirnya kan begitu waktu itu orang kan. Tiba-tiba April adalah nih namanya lockdown. Benar. Gimana nih? Akhirnya kita putuskan untuk kita nggak bisa nih terusin kayak gini nih. Kayaknya kita harus nego. Nego lah sama tuan tanahnya yang adalah seorang Jenderal Purnawirawan. Saya nggak perlu sebut namanya. Saya takut hilang. Kita bernego lah dengan bapak ini dan tidak berhasil bernego. Tidak ada negosiasi. Alot. Akhirnya keputusannya adalah ya udah kita cabut gitu. Beliau juga mempersilahkan. Silakan gitu. Iya, silakan. Gue kira kayak jualan di pasar gitu loh. Gue nggak mau. Mas sekolah nih boleh gitu. Mas kesini mas. Ternyata nggak gitu. Ternyata tidak. Ferguson di hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan cara pasar. Ternyata ya udah silakan. Iya, kita panik banget tuh kan kayak wah gila harus keluar. Barang gue banyak nih. Di storage gue di situ juga kan. Akhirnya kita di belakang situ ada kos-kosan. Kita nyewa 3 kamar kos untuk naruh storage karya. Untuk naruh karya-karya di dalam 3 kamar kosan itu. Nah, kosan itu kebetulan kita kenal baik sama pengelolanya. Ini kosan yang keren gitu loh, yang pakai sidik jari yang gaul-gaul gitu. Jadi kan ruang tamunya juga keren kan. Jadi kita suka pinjam ruang tamunya untuk kalau ada artis. Kalau seniman mau, kalau kolektor lagi pengen belanja. Jadi di tahun 2020 pandemi itu banyak banget kan kolektor-kolektor baru bermunculan. Biasanya yang bermunculan tuh kalau di kita ibu-ibu. Karena banyak ibu-ibu resah kayak ini kenapa tembok gue kosong? Kenapa tembok gue kosong? Gue isi. Mereka mau visit kan. Nah, visitnya itu caranya kan. Jadi orang-orang di situ nggak ada yang tahu kalau Ruci itu udah tutup. Nggak ada yang tahu. Udah diusir, nggak ada yang tahu. Gengsi juga gue dong, bro. Berarti ini dibongkar sih dong. Ya udah. Ya kalau ke pribadi-pribadi banyak yang suka cerita lah. Kayak gue kayak ke Tom, kayak ke Artsin lah. Henin, ke Grace Sambo ya mereka tahu lah. Seperti inilah cerita detailnya. Iya, mereka mah tahu. Tapi kan kalau yang publik ya gue malu juga pamer kegagalan. Iya. Sebenarnya nggak gagal juga ya. Kan itu dia gue bilang karena gue sama Abul tuh orangnya agile. Agility itu dapat dari PL tadi. Jadi begitu tutup, pindah ke kos-kosan itu. Abul tuh memang idenya gila ya. Kita juga terus kayak Bul gimana nih ruang tamu bisa kita pakai nggak? Bisa. Jadi kita pakai private viewing di situ. Bahkan kita syuting konten buat Bartega di situ. Lumayan besar berarti. Enggak. Segini ada ya? Setengahnya. Iya. Tapi namanya private viewing. Iya dong. Layout ulang. Enggak. Di situ kan kursinya udah bagus-bagus. Gue tinggal taruh aja sih karya-karyanya gitu. Jadi kalau ada kolektor datang, ini Ruci advance juga ya, tetap jualan dengan PSBB. Itu kan PSBB dulu ada per meter square maksimum berapa orangnya. Bener. Tetap gitu. Karena isinya cuma gua sama Jenis atau gua sama Neneng atau Neneng sama Jenis gitu. Jadi agility-nya lah kita ini tanpa bilang-bilang sama orang-orang. Terus halo?
Iya dengar. Gue kayak tiba-tiba mute gitu. Enggak aman gue. Gue aman gue. Terus gue sorry gue unprofessional banget nih. Gak apa-apa, ini kan natural ya, gak apa-apa. Dikat. Nggak. Unsensor pokoknya. Terus gue sama terus kita akhirnya ketemu. Berapa lama ya perpindahan kalian dari Senopati ke kosan tuh? Berapa lama di kosan itu? Setahun ada gak? Lumayan lama. Setahun kita, ada ya? Iya lumayan. Kita baru buka lagi 2021 yes. kan di Blok M. Di Blok M. Nah itu tuh ya bener gak punya galeri, tanpa orang-orang tahu kita punya galeri. Karena tidak mempublish kalian. Tidak mempublish tiba-tiba. Itu juga dari masih masa pandemi kan. Kita dapat satu gedung murah banget. Blok M itu? Blok M itu murah ya, strategis banget sih tempatnya. Jadi kayak murah banget. Terus udah dengan renov apa segala. Wah ini angkanya masuk nih, Abul bilang gitu. Kayak oke, gas lah kita bikin di situ. Dengan format yang sama kayak dulu di Senopati. Bawahnya cafe, Lucis Joint, atasnya galeri. Oke. Kita bikin dengan format yang sama, yang almost similar. The plus point is we have rooftop. Yang kolektor-kolektor gue ternyata suka banget nongkrong di rooftop situ. Karena enak banget. Karena mereka merasa kayak view-nya keren, ngelihat MRT itu sunset, terus kayak gila nih gue di Kazakhstan apa di mana nih gitu kan. Ada bentuknya di gedung-gedung jelek kan, bukan SCBD view-nya. Jadi kayak ini gue kayak kita kayak lagi di Tokyo gimana? Kita di Eropa Timur gitu. Bener-bener. Wah gue kayak wah gila, we're so lucky and blessed that we got that place. A lot of learning curves juga di situ karena to be honest the construction is not very good, that's why itu murah. Jadi kita sering banget panggil kontraktor untuk perbaiki sesuatu, tapi ditutup di sini, bocor di sana, ditutup di sini, bocor di sana. Bocor itu bukan karena hujan, jadi bisa banjir nggak ada hujan. Udah instalasinya tuh. Iya terus dan udah panggil kontraktor, terus plywoodnya bisa rusak yang di lantai karena itu pokoknya segala macam lah problemnya. Makanya kita kayak bertahan berapa lama di Blok M? About a year. 3 years ya? Enggak, 2 years. 2 years atau 2.5 years ya. Terus kita mulai ragu tuh, aduh ini kita harus pindah nih karena baru naik kelas. Saat itu kita baru mulai ngejualin karya yang 3 digit. Sebut nama boleh? Boleh dong. Siapa? Om Edi Hara. Sama Mas Jumaldi Alfi. Iya. Jadi kita di art fair berhasil jualin karya Jumaldi Alfi. Terus Mas Edi Hara. Dan ternyata responnya bagus ya. Ternyata orang pada bingung kenapa ini anak-anak bocah bisa jualin senior gitu. Maksudnya kalau Om Edi, the looks is very young, so it's easier for our market to absorb that gitu. Tapi kalau untuk yang karyanya Mas Alfi itu si Jeffrey aja bingung gitu kayak kalau bisa sih, kok bisa loh jualan barangnya Mas Alfi gitu. Jadi karena gini sih, kita selalu percaya sama, kita hanya menyuguhkan sesuatu yang kita percaya itu aja. Jadi saat kita berusaha meng-convince our collector base atau art buyer atau new art buyer, ya kita sampaikan apa yang kita rasakan gitu. Karena gue juga nggak bisa ngambil sesuatu yang gue benar-benar nggak percaya gitu kan. Jadi yang beli karya Mas Alfi harganya 500 juta ya kalau itu nggak salah. Di art fair ya? Itu di art fair. Itu tuh orang yang baru beli karya kedua kali dalam hidupnya. Emang ini kolega dari Ruci. Dan kalian sebenarnya ini penting juga, bagaimana sih kalian untuk bisa memanage kolega-kolega kalian ini untuk akhirnya tadi poin dia baru 2 kali ternyata mengkoleksi. Nggak tahu jujur. Mungkin karena penting nih tips-tips ini mungkin, juga ya. Mungkin gini ya. Ini analisa. Ini Anabel gue. Analisa gembel. Anabel gue. Karena I didn't make any research of it. Kalau bahasanya Grace Sambo tuh by the way guys, itu kurator keren banget. Nextnya akan kalau dia kurate mantep parah selalu. Lu belajar banyak deh dari pamerannya dia selalu. Nah Grace tuh selalu ngomong kayak, jadi dulu tuh gue pernah bikin pameran sama Grace, dia kurate pameran gue, terus kita sempat ada lumayan ribut, agak berdebat lah. Karena apa? Grace tuh marahin gue kayak karena gue tuh tiba-tiba anxious kayak gila di tanggal pameran kita ada pembukaan pameran yang ini, pembukaan pameran ini, ada JFW, ada ini.
anxious sendiri, takut karena effort untuk bikin pameran waktu itu emang kita ekstra banget. Gue nggak pengen sampai orang nggak datang gitu. Grace tuh kayak ngingetin kita, lo tuh gimana sih, yuk lo sadar nggak sih bedanya galeri lo itu, lo tuh punya crowd yang bukan crowd ya art people, bener-bener random parah. Kita nggak tahu tuh orang yang beli karya lo tuh dari mana, duitnya dari mana, siapa, kita nggak ada yang tahu di art scene gitu. Jadi kayak kenapa sih lo nggak pede gitu. Jadi gue di situ baru baru menganalisa, iya ya ini orang-orang bukan orang-orang yang bergaul di yang lo sebut tadi di seni rupa, CFW apa, udah beda tuh crowdnya. Iya. Terus yang kedua adalah si Ruth Marbun, Utai. Utai itu sering banget ngomong ini. Kan kita sering jualan karya Utai ya, pameran di art fair karya Utai. Ada aja laku, terus Utai nanya, ini yang beli siapa? Kita bilang, ada teman gue, ada temennya Neneng, ada temennya. Utai itu sampai di titik, temen lu pada nggak habis-habis ya gitu. Oke. Jujur, jadi memang itu tadi ya, kita bukan berangkat dari keluarga seni rupa. Abul itu lulusan business school. Indo ya? Di Indo dan Australia. Double degree. Oke. Melin itu bukan internasional, sekolah di Seattle. Nisa itu dokter gigi. Janice gue jujur nggak tahu apa. Terus gue hukum. None of us came from art school background. That's first. Secondly, none of us came from a collector family. So none of our family inherited generational wealth, and we collect arts. No, we don't. Our family didn't collect art. Jadi kita juga kayak nggak ada tuh kenal siapa yang kolektor gini-gini. Kita undang aja teman kita semua. Jeleknya adalah, capeknya adalah menjelaskan sesuatu yang mereka mungkin belum ngerti. Kayak lu bikin apaan sih nih? Gitu kan. Ada ya pasti pertanyaan banyak banget. Kayak what are this? Ya mungkin itu ya. Orang-orang ini kalau datang ke pameran dengan suasana yang pameran pisan gitu ya, itu pasti ada pressure-nya kan. Kayak mungkin kalau lo sama teman seniman, kalau lo punya banyak teman seniman, lo tanya, lo tuh bikin apaan sih? Itu normal banget kan. Temen lo akan jelasin gini-gini, lo dia menceritakan konteksnya, dasarnya, alasan yang buat. It's gonna be easier. Jadi emang orang yang bukan datang dari generational wealth dan bukan Henry, kayak gue ceritain kemarin, high earner not rich yet. Jadi kalau dia bukan generational wealth dan bukan Henry, untuk mereka bisa penetrate into art scene as art buyers or collectors, itu lo harus bergaul sama di dunia seni rupa. Kalau lo bergaulnya di dunia seni rupa dengan seniman dulu, itu barrier entry-nya agak enak tuh. Karena no pressure at all. Dan gue sampai detik ini, mau senior apapun seniman, gue belum pernah ketemu seniman sombong. Gue nggak tahu ya kalau ada di dunia ini. Tapi puji Tuhan gue aman, belum pernah ketemu seniman sombong, mau sekeren dan sekaya apapun. Dari yang name it. Mas Alfi, Heri Dono, Edi Hara, Eko Nugroho, Agus Wage, gak ada yang sombong. Mereka pada peduli sama galeri kecil gue zaman dulu gitu kan, kayak naon mereka dia gitu. Nggak ada. Mereka open arms banget, mereka cerita dia gini-gini, dan jadi kayak barrier entry levelnya tuh enak banget kalau kita bergaul dengan teman-teman seniman. Yang sulit itu kan kalau ke galeri, karena ada highbrow stop yang gitu kan. Owner galeri, orang yang kerja di galeri itu udah kayak, I am more sophisticated than you are. I am more educated than you are, and also more cultured. What do you know about culture? Gitu kan? Ada banget tuh. Nah, kalau di Ruci, karena memang bukan orang-orang background itu, jadi yuk kita sama-sama belajar. Vibe-nya tuh gitu. Jadi kayak yuk, ini apa ya? Jadi kayak gue jujur awalnya juga belum ngerti. Tapi begitu gue ngomong sama senimannya, ceritanya ini begini, seru banget kan? Jadi gila loh, senimannya tuh bisa memperhatikan tentang ini yang selama ini we took it for granted. Ini bagus banget, jadi kena. Jadi memang capek. Karena gue, if I could say,
80% plus from our collector base is a new art buyer. Oke. Tapi karena Ruchi sudah berjalan 10 tahun, we grow up together, mereka end up jadi kolektor juga gitu. Dan belinya bukan dari kita doang ya. Jadi kayak iya memang mereka koleksi jadinya gitu. Bersama-sama sama kita bangun bersama, besar bersama. Ya kita range harganya juga makin naik. Dulu Ruchi kan jualannya harga 15-20-an. Affordable ya. Tiba-tiba naik. Mereka juga puji Tuhan jadi tambah kaya. Gitu. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol inilah. Kayak banyak banget sahabat gue yang datang ke Ruchi tuh. Ada satu ya. Pasangan suami istri ini. Dari dulu datang tuh kayak pertama kali datang tuh, lo ngapain sih? Lo jual apaan di sini? Terus dia kayak gitu-gitu aja. Dia kayak, aduh ngapain sih? Ada ikan koi nggak? Ikan koi? Apa lukisan padi? Ya, Padi. Bener padi. Waktu itu gue pameran Natisa Jones. Oke. Gue bilang sama dia, kagak ada Jack. Ini seniman keren banget nih. Gue ceritain ya Natisa ini siapa? Gue ceritain terus. Gue bawa keliling dulu ya. Gue ceritain. Gue bawa keliling aja tuh. Gue suka banget bawa orang keliling pameran dan diskusi sama orang itu. Keliling, udah selesai keliling, terus di satu lukisan dia berhenti. Gue inget banget, gue gak pernah lupa nih cerita nih, karena it touch my heart ya. Waktu itu Natisa tuh ada lukisan yang dia bicarakan tentang struggle dia. Dia pernah mandek, terus dia kayak kenapa sih begini banget? Gue tuh cuman I was just trying to make a history gitu. Jadi lukisannya itu ada tulisannya, come on legs, come on feet, I'm just trying to make a history. Jadi ceritain tentang bangkit dari struggle, kayak orang yang memang thriving lah. Dan dia berasa begitu banget. Karena dulu dia kuliah susah banget. Gue tahu karena dia temen dekat gue banget. Kosannya wah harga murah di pinggir gitu. Struggle banget financially. Terus he became a very successful lawyer. A very good one as well. Terus masih muda. Sampingannya juga banyak. Jadi duitnya banyak lah. Maksudnya ya nggak tiba-tiba jadi konglo juga. Enggak. Tapi ada proses. Ada proses. Tapi ya high earners lah gitu. Dan dia saat itu tuh membuka dirinya untuk gila ini relates banget ya sama gue yang berusaha ini gitu. Kayak dia bilang gue gak akan cabut sampai gue bawa pulang gue beli ini lukisan. Gimana cara gue beli gitu dari situ. Nah kejadian kayak gitu banyak banget di Ruchi. Banyak banget. Sahabat gue dari SMA di PL ada yang bisa sampai jadi backer financialnya Ruchi. Wah kalau Ruchi masuk art fair, kita selalu di back sama dia pakai sistem bagi hasil. Tapi sistemnya itu patronage. Jadi kalau misalnya gue gak bisa balikin duit dia by 4 months, you get the artworks gitu. Orang financials, orang private equity. End up-nya gimana dia? Jadi kolektor. Jadi kolektor juga karena. Jadi lu sebenarnya benar-benar share ke knowledge ke mereka juga dan memberikan stimulan, tengah triggers mereka jadi. Dan nggak ada intimidasi kali ya rasanya di sisi mereka karena kayak mereka ngeliat bahwa kayak lo orang yang sama, lo bukan highbrow gitu. Mungkin itu ya yang membuat kita approachable buat wider public gitu. Cause it's way easier to sell artworks to someone that came from collector backgrounds. Kita tuh enggak gitu. Jadi kayak ada selebgram gitu. Selebgram terkenal banget lah. Tapi ya levelnya di situ, di selebgram gitu, bukan not a celebrity ever. Dan gak naik juga sampai detik ini. Dari dia terkenal 7 tahun lalu sampai sekarang masih di level selebgram aja dia. Lo perhatiin ya? Itu dia tuh beli. Dia tuh datang ke Ruchi tuh ngeliat lukisannya, kita ceritain. Waktu itu kita pakai kuratornya Zarani Rishad. Dia ceritain ke dia, terus dia tuh suka banget. Dia mau beli the entire exhibition. Gila gak? Kita kayak wait, hold on. Some of the works are sold. Jadi kita ceritain ini kejual, lo gak bisa gitu. Akhirnya lo bisa ini, tapi gue gak pengen ini satu. Ini harus yang kembarannya sama kembarannya. Akhirnya convince kolektor lama kita untuk kayak lo lepas deh buat education nih buat dia gitu. Mau dilepas? Mau. Senang juga orang ngelihat banyak pertumbuhannya gitu. Jadi our contribution is on the
in the growth of new collectors gitu ya. People don't say it collectors lah kalau baru ya. In the growth of new buyers gitu. Ya dari situ pelan-pelan mereka bisa menjadi kolektor, mulai mengerti juga. Baru arahnya nanti mulai punya garis koleksinya seperti apa. Soalnya banyak bicara sama kolektor tuh rata-rata garis koleksi seseorang tuh berangkat dari trauma-trauma masa kecilnya juga, dari apa yang menyentuh hati mereka, their concern gitu. Jadi nanti koleksinya ada garisnya kira-kira, oh dia karakternya seperti ini, kelihatan dari koleksinya, kira-kira gitu. Tapi ya nggak usah di set dari awal banget gitu, paksakan banget. Oh, lo masuk dulu, entry level dulu. Maksudnya ada uang sekolah belajarnya gitu kan. Benar, ada prosesnya. Ada proses karena nggak semua orang tiba-tiba, wah gue baru mau koleksi nih, gue mau beli jompet gitu. Nggak lucu juga ya, bro. Startingnya dari langsung gitu. Ya kalau gitu. Ya kalau mau mah bisa, boleh. Ya boleh. Silakan izin. Kayak teman gue yang baru beli karya itu. Siapa? Apa yang gue ceritain beli Alfi. Oh iya. Karya pertamanya, itu karya ketiga. Karya ketiga. Karya pertamanya tuh belinya Kenny oke. Ya. Abis itu Iwan Effendi Papeo. Abis itu coba Alfi. Jadi tek gitu langsung. Itu tapi kan gak semua seorang gitu dong. Iya. Itu berarti benar-benar potensi dan si emang posisi dari Ruci ini di wilayah support system ekosistem seni rupa ini benar-benar regenerasi kolektor ya. Karena penting banget tuh yo. Hopefully yes. Hopefully, because there's our goals. Jadi gini, gua sama Abul itu kan anaknya visi misi banget. We're doing Ruci very corporate way. Karena gue orangnya corporate banget ya. Iya. Ya kan hari-hari lawyer. Iya. Terus lawyer corporate udah 14 tahun jadi ke bawah. Jadi kita selalu berangkat dari visi misi. Dan gue sama Abul tuh orang yang suka baca artikel-artikel dan majalah-majalah yang bisnis. Jadi kayak Time Out tentang bisnis atau Wall Street gitu. Kita pernah ada diskusi terkait dengan satu artikel bahwa in the midst of changing of the world, hence the pandemic, what makes the company sustain is when the founders, alongside with the top management, hold on to the keys and values of the company. Keys and values of the company Indonesia apa sih? Visi misi itu kan. Jadi saat kita udah goyang tuh waktu pandemi, kita reevaluate visi misi. Ternyata visi misi kita masih relevan dari awal kita berdiri. Visi misinya itu memang yang pertama adalah menjadi platform untuk lebih banyak seniman yang relatif muda untuk mengekspresikan, menjadi tempat buat mereka untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, kita itu mau jadi melting pot bagi orang-orang untuk tanpa ada kecanggungan berbagai jenis orang untuk berdiskusi tentang art dan bertemu for the sake of contemporary art. Jadi maunya tuh yang lo highbrow collector, lo orang sophisticated and cultured kayak Pak Gunawan Muhammad misalnya, sama temen gue yang pengusaha tambang nggak pernah beli art, nggak ngerti art sebelumnya, datang bareng, they could be in the same room, they could discuss about art tanpa ada rasa canggung itu. Dan menurut gue melting pot itu yang kita kejar. Makanya biar nggak ada border juga nih. Betul. Sebenarnya. Jadi karena dengan melting pot itu kita percaya itu adalah metode yang paling tepat untuk memancing orang untuk mau mengkoleksi atau minimal mulai membeli. Karena mulai membeli itu bukan selalu dari finansialnya doang gitu, financial aspeknya doang, tapi memang rasa keinginan tahuan lu tuh emang harus dipancing gitu. Dan gak bisa galeri bekerja sendiri. Makanya we create a space for them to discuss gitu. Hence timbullah orang-orang ini yang banyak belajar, saling belajar dari satu sama yang lain tanpa ada barrier itu gitu. Tapi gue benar-benar respect ya semua dari penjelasan lo ya. Tapi yang paling banget gue mau bertanya, lu akan konsisten benar-benar ke depan, lu bakal tahu gak sih endingnya seperti apa yang lo lakukan sekarang ya? Yang tahu ending dalam kehidupan itu hanya Tuhan ya. Karena maksud gue jujur aja ya, gue banyak ngobrol sama orang dan ada banyak juga bertanya, dong mau bikin galeri itu sulit atau enggak? Gampang gak sih? Sesulit apa sih? Nah, gini. Ya maksud gue. Balik lagi kalau again in a good company, lo harus punya vision and mission yang jelas dan
doable lah. Lu jangan terlalu ngayal juga, Jack. Ini kan visi misi gue juga nggak terlalu ngayal nih. Jadi yang kita mau ngomongin tuh gini sebenarnya. Kalau lo stick di visi dan misi itu, lo pasti bisa ngejalanin itu karena lo akan cukup agile dan cukup kreatif untuk terus mencapai visi dan misi itu. Betul. Dari bentukan galeri kita yang 2 lantai di Senopati, agile harus ke ruangan belakangnya yaitu kos-kosan, lalu harus pindah ke Blok M yang tempatnya busuk tapi tapi keren. Little Tokyo. Busuk banget konstruksinya tapi keren banget karena seksi ya. Yes. Terus sampai ke tempat kita sekarang yang menurut gua the perfect place. Basically dari segi ukuran, lokasi, apa, dari segi biaya rent itu asik juga. Asik juga. Jadi menurut gue gini sih. Bagusnya adalah gua dan Abul itu tidak menjadikan Ruci sebagai sumber pendapatan utama kita. Oke, noted banget deh. Tapi bukan berarti kita menomorduakan. Oke. Karena kita akhirnya jualan kencang banget. Jualan kencang tuh gunanya untuk supaya bisa swasembada. Ruci itu harus swasembada, bisa makan dirinya sendiri menggunakan operasional dengan uangnya sendiri. Untuk running deh minimal gitu. Untuk running minimal. Supaya visi misi tersebut bisa tercapai. Masih on track. Masih on track gitu. Along the way, lama-lama kalau lo put your heart into what you do, ternyata dan kita gak egois ya. Memang maunya kita tuh objektifnya adalah it's not for us, it's for the industry. Because we fell in love with the industry 10 years ago. When we entered into the industry, we fell in love with how the system works. We fell in love with the Indonesian contemporary art. Jadi ya kita memang harus terus berdaya buat orang. Jadi objektifnya tuh untuk memberdaya buat orang lain. Kadang kita mengesampingkan keuntungan kita. Aduh, yang penting senimannya duluan deh gitu. Benar. Yang penting operasional jalan dulu, senimannya jalan dulu, mereka bisa begini. Jadi banyak hal-hal yang kita memang kayak mengutamakan itunya dulu. Tapi dari situ memang saat lu tidak egois dan memikirkan diri lu sendiri, lu bisa menjadi orang yang tidak picik. Lu tidak berusaha mengelabuhi seniman-seniman yang misalnya relatif muda, yang butuh kita, terus kita tekan peras gitu, atau kolektor, kita menjual barang yang kemahalan gitu, yang di luar dari harga. Jadi all the ethics itu udah comes within along the way. Kalau lo objektifnya tuh bukan buat diri lo sendiri, buat pemberdayaan, buat pemberdayaan buat di industri gitu. Jadi tiba-tiba ya Tuhan tidak tidur ya. Jadi kita dijagain aja terus. Kita nggak pernah dibiarin sampai bangkrut, mengais-ngais sampai harus loan ke bank gitu, nggak ada tuh. Tapi selalu didatangkan dan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Dan once in a while gue sama Abul juga jebret, digampar juga nih lumayan duit gitu. Jadi kita tahu bahwa itu bukan effort kita sendiri, langsung bagi-bagi bonus ke tim gitu. Jadi kita lo gak egois lah. Jadi dengan tema ini semua yang kita lakukan dengan cara yang seperti ini, kok gue terlalu percaya bahwa we can do another 10 years or 15 years or 20 years as long as we could sustain. Karena we never put this as an ego, something that become our pride. It's never about us. It's about the artists that we work with. It's about the industry. It's always about them and will always be. Jadi dengan begitu, gue sih yakin kalau niatnya dan objektifnya udah ke arah sana, ya kita pasti banyak dikasih jalan lah. Jadi kalau mau dikasih challenge 10 tahun, 15 tahun lagi, gue sama Abul sih siap. Apalagi sekarang kita ada Nesa, ada Janice, ada Mas Adi. Mas Adi tuh umurnya udah lebih dekat ke nyokap gue daripada ke gue loh. Oh gitu. Iya, jadi kayak kita dapat tambahan lagi orang yang punya wisdom, asam garam kehidupan. Benar. Bisa lebih tenang ngadepin masalah, bijaksana. Jadi kita kayak ini sih it's a good ensemble of team. Pokoknya kita objektif sama.
arahnya kemana. Kita pun ngobrol sama Mas Adi waktu Mas Adi masuk juga gitu, memang arahnya ke situ. Ya tapi kita bukan bodoh juga terus kayak just throwing money on it gitu ya, terus nggak bisa sustain, nggak bisa ini, enggak. Justru dengan lo punya objektif yang begitu, malah keuntungan-keuntungan itu semua tuh jadi bonus. Yes. Makanya kita nggak tutup, kita bisa ini gue bisa belanja karya di luar, Abul bisa belanja karya di luar juga gitu. Jadi kayak ternyata keuntungannya dijagain kok sama Tuhan, tenang aja gitu aja sih. Niat baik pasti ada jalan. Itu dia. Dan mulia sekali ya Ruci ternyata, mantap. Gua respect sih, keren. Karena emang itu yang dibutuhkan, kejujuran tadi ya, poin bagaimana lo respect ke seniman dan juga sebagai kolektor yang memang ini menjaga ekosistem. Seniman, galeri, kolektor itu adalah support system yang harus benar-benar kayak ya itu tadi ngomongin trust itu harus ada semua di situ. Makanya kita kejujuran tuh kita taruh paling tinggi banget ya. Kita sama seniman tuh diskusi jujur banget. Benar. Mas, ini yang kemarin dia udah janji banget beli, bayar apa gini-gini, tiba-tiba dia cancel. Tapi karena gue udah terlanjur bilang janji, kita talangin dulu pakai uang operasional nih gitu. Oh, ada gitu ya, Fred? Jujur aja bro sama seniman. Seniman juga nggak. Seniman tuh manusia juga, teman-teman kok, sama temen nongkrong. Tinggal sebenarnya. Kita komunikasi kan sebenarnya. Jadi kita ngomong sama manajer kayak, ini kenapa nih yang ini belum bayar? Iya, ada error nih orang finance gue. Iya namanya human error gimana? Orang kan kita nggak bisa expect dia selalu kayak on top of performance gitu. Jadi gue sih benar-benar sama satu tim gue, kita ke seniman dan ke kolektor tuh jujur-jujuran banget. Sel kolektor, gue mau harganya segini dong, diturunin segini. Mas, sorry banget mas, aku tuh dapat cut itu cuma segini. Kalau aku dapat cut segini, berarti aku cuma punya sisa segini. Cost aku bikin pameran aja segini mas. Kalau mas nawar lagi di sini, gue nutupnya gimana? Oh sampai detail lo bagi info itu. Biarin aja. Oke. Apa yang lo mau rahasia dagang? Iya bener. Lo mau sosokan rahasia dagang? Gue gak mau miliaran rupiah juga, enggak gitu. Jadi karena we're doing this for the industry and not for our interest. The main character in this industry is not us. We completely acknowledge that and know that, and we're being the good supporter. Jadi kalau misalnya gue harus jujur, kenapa gue gak jujur aja? Gue jujur sama seniman, gue jujur sama kolektor, gue jujur sama kurator. Misalnya kurator ya, harga gue di luar tuh segini loh, yuk gini, gue kasih lo segini. Oke. Bu, total, gue kan sama Abul tuh mainnya kayak bisnis banget. Total aset gue ada sekian. Projection berdasarkan historical, we might only sell 65% of the total assets, which hence angkanya sekian. Dari angka sekian itu ke seniman segini, ke sini segini. Kalau lo minta cost lo segini, gue nggak sanggup. Lo bisa turun di mana lagi? Jadi benar-benar apa yang ada kita floorin semua, dapurnya semua dibuka tuh ya. Benar-benar yang kita deal-dealan aja enak gitu ya. Iya, soalnya kayak, ya lo mau ngeruk berapa? 10 miliar sih bro. Lo mau berapa ratus miliar sih lo ambil dari dunia seni rupa ini? Kan gue kan gak begitu. I'm not an art dealer. I'm a gallerist. Jadi and I think what makes us survive until now for the past 10 years is also the integrity that we have. True. Apa yang membuat gue punya banyak temen juga gue rasa integritas ya. Gue juga gak manfaatin, nih orang kaya nih, gue polos nih gitu kayak. Gak gitu mainnya Jack gitu loh. Jadi gue benar-benar kayak tulus aja. Sampai sekarang tuh banyak ya anak-anak konglo, karena mereka belum jadi konglo ya, mereka masih anak ya. Anak-anak konglo ini misalnya kalau ada mau beli karya, tanya sama gue gitu, gue gak jualan barang gue terus Jack. Gue bener-bener ya, lo objektifnya mau gimana? Gue mau begini nih. Kira-kira lukisan gue, ininya apa? Range lukisan gue. Ya udah, lo beli yang ini. Yang ini jangan. Wah ini kemahalan. Ini gini gitu. Apakah gue mendulang untung dari situ? Gue ngambil cut dari galeri gitu? Tidak. Jadi kayak gue selalu percaya. Dan itu value yang sama juga gue sama partners gue di Ruci ya. The moment you start being greedy, that
is the starting of your downfall. Oke. Jadi takut-takut deh lo jadi greedy. Benar. Bye-bye lo terjun payung saya ke bawah gitu. Waduh, iya benar. Udah banyak tuh yang gitu-gitu. Banyak ceritanya. Jadi hati-hati deh. Iya, benar. Nggak mau Tuhan, aku lagi nyaman. Jangan. In any case, I still have my lawyering work to do. Iya udah. Oke. Gue mau coba ngobrolin soal sisi dari lo selain di Ruci. Lo gue denger juga jadi produsen ya? Produser. Itu baru sih sebenarnya karena awal tahun. Tapi boleh dibuka kan? Boleh. Nah, itu sisi lo yang lain di balik kayak ini ya tadi udah ngomongin di Ruci juga Rio. Oh, ada jadi produser juga. Nah, itu gimana tuh awalnya? Jadi awalnya itu akhir tahun kemarin sepupu gue yang sudah di industri perfilman tuh lebih dari 30 ya. Dia umur berapa sih? Dia 20 something 20 years ya, apa 22 years gitu ya di industri lah ya. Di industri film ini gitu. Dia dari pemain film, namanya Dian Sastrowardoyo, mungkin tahu? Oh iya. Dia kayaknya agak-agak terkenal. Oh saudara yo. Kakak sepupu gue. Oke. Jadi emaknya dia tuh emaknya adik kakak. Kakaknya emak gue. Iya. Oh, I see. Jadi memang kita tuh dari dulu suka diskusi tentang kerjaannya dia lah, saling tolong menolong lah ya. Terus dia mau buka perusahaan film, mau bikin perusahaan film karena dia mau bukan pindah jalur, dia pengen menjalankan juga peran jadi produser. Tapi dia kan memang orangnya ada di creative industry. Yes, she have worked for 3.5 years atau 4 years di kantoran gitu di human capital consultant. Tapi ya dia kan nggak ngerti finance, ya nggak ngerti ininya gitu. Jadi dia ketemu sama gue ada ada project, ada rencana begini, dan gue kayaknya harus bikin perusahaan karena kalau misalnya perorangan sulit nih gini. Lo mau nggak jadi partner gue? Gue bilang oke gue bisa gini. Terus gue bilang as much as I know finance, karena gue tuh kan finance lawyer ya. Finance lawyer itu adalah orang yang kerjanya hubungannya sama duitnya orang. Iya. Memanage ya. Bukan manage. Gimana lebih ke jadi misalnya gini, pajak gitu. Bukan. Dari sisi hukum itu mainannya duit kan. Jadi kalau yang hubungannya sama pasar modal. Terus financing, banking, private wealth, terus pokoknya terus merger acquisition juga. Karena ngomongin merger acquisition bukan legalnya doang, tapi kan ada harga belinya di sini, terus ini. Jadi orang finance lawyer tuh orang yang pasti bisa baca laporan keuangan juga dan paham juga. Jadi as much as I am lawyer who do financial transactions, kita tetap perlu orang yang sits in finance. Terus ada sahabat gue di PL itu PL lagi nih ya. PL yang gue cerita pernah jadi backupnya Ruci kalau lagi tiba-tiba jadi kolektor. Nah, doi itu dia itu gue ajak, gue jelasin. Terus sepupu gue ini kan lumayan teror ya. Jadi gue baru ngomong hari itu, ngomong kita nulis, kita coret-coret di papan tulis gitu. Dia kayak, oke, gue telepon ya si teman lo ini sekarang. Dia juga udah kenal, ya kan gue sahabatan sama dia udah lama banget ya tentu kakak sepupu gue kenal. Gue telepon ya, gue bilang kayak, sabar, gue aja udah yang temuin, dia mau apa enggak gitu kan. Jadi gue telepon malam itu juga, gue telepon tuh orang, terus ngobrol. Dia minta waktu over the weekend untuk mikirin. Ternyata dia riset macam-macam. Dia orang di private equity. Dia relate dong. Jadi relate banget sama kerjaan gue. Dia riset segala macam. Wah, gue tertarik nih yuk. Akhirnya the next Monday, jadi itu over the weekend. Terus Monday-nya apa Tuesday-nya kita udah langsung ketemu sama sepupu gue ini. Terus kita ngobrol bertiga. Terus kayak ini jadi nih. Oke, jadi gas gitu. Langsung bikin akta pendirian. Itu baru bulan Februari ini itu perusahaan berdiri. Jadi project lo yang terbaru lah bisa dibilang. Betul. Nah terus tiba-tiba ya kita blessed enough untuk tiba-tiba ada ya tentunya dengan nama besarnya si
Dian Sastrowardoyo ini pasti dia akan membawa benefit di mana orang-orang banyak nawarin project pengen co-produce bareng gitu. Karena this is not the first time dia producing, tapi selama ini dia pakai nama pribadinya, nggak pakai perusahaan kan. Terus ya kita buat project bagus-bagus banget. Yang satu baru selesai syuting kemarin, gue masih kejarin lagi, ada beberapa fundraising yang belum gue beresin untuk second roundnya. Terus yang satu udah capital call, film horor yang kedua ini ya, mau tayang early next year. Terus yang ketiga juga kita lagi proses fundraising juga. Terus ada yang masih script development 2 biji, satu lagi kita masih baru beli dari kerangka cerita. Jadi udah banyak juga ya tiba-tiba gitu. Karena memang start di Februari ya kan? Iya. Soalnya ya gue di corporate lawyer, apalagi gue kerja di global firm itu kan pace-nya emang cepet banget. Si teman gue di capital di private equity juga pace-nya cepet. Ya Dian dengan segala keterorannya dia juga pengennya cepet. Jadi emang kita, dan this is not the only thing that we do. Teman gue itu director di salah satu private equity di Indonesia, di Jakarta. Dian kerjanya banyak banget, yang diurusin banyak banget kerjanya. Gue juga ada lawyering, ada Ruci, ada ini. Jadi whatever we have time untuk ngerjain sesuatu, ketemu investor, pitching apa gitu-gitu, ya kita lakuinnya secepat-cepatnya aja gitu. Jangan ada yang ditunda gitu. Sat-sat aja set gitu. Itu yang membuat mungkin kayaknya kelihatannya sat-sat dan terburu-buru, padahal enggak. We don't have the leverage of time aja. Karena satu hari hanya 24 jam, gak bisa di stretch katanya. Benar. Namanya apa sih ya? Beacon Film. Jadi lagi produce 3 film tadi ya. Jadi yang pertama nih yang kita baru selesai syuting, kita co-produce bareng Base Entertainment. Base itu yang bikin Gadis Kretek. Kita lagi ada. Tayang di mana ya? Itu drama keluarga, judulnya Mothernet. Kita udah dapat penawaran dari Netflix. Jadi ntar, tapi kita lihat dulu ya. Kita mau ambil gak ya? Sudah dikit dong. Karena bioskop seru juga ya. Seru banget. Bioskop tuh ngejar ke bioskop seru juga. Terus yang kedua tuh horor bioskop, yang ketiga horor. Hopefully yang ketiga ini juga fundraiser tutup juga karena belum horor bioskop juga. Ya kita coba lah. Gila, lu banyak banget waktu dan semuanya bisa berjalan lancar sih, gokil sih. Itu juga penting buat dibagi sebenarnya kalau ada. Itu yang rumus ya. Ntar dulu ya, yang teman gue yang PL ini, yang jadi part lo juga di Beacon ini, dia baru jadi semacam CEO apa COO apa bisnis directornya di mana? Aksara Records gitu. Jadi kayak jadi emang sibuk juga. Iya, sibuk juga, semuanya sibuk tuh 3 orang itu ya kan. Jadi ya menurut gue ya Abul juga bukan satu-satu yang ngerjain Ruci kan. Dia ngerjain restoran dan barnya banyak bener. Terus ada urusan jual beli tanah apa gitu-gitu. Ya sebenarnya kalau orang tanya kok bisa sih ada waktunya, waktunya tuh memang ada. Cuman kita prioritasnya selama ini mau dipakai buat apa aja. Exactly, benar. Benar, setuju. Apakah gue kesukaan banget kerja, gue workaholic? Enggak men, gue paling suka tidur-tiduran. Gue paling suka banget makan coklat sambil nonton TV di kamar gue berdingin-dinginan gitu, yang kayak 16 derajat dingin-dinginan. Itu kesukaan gue banget. Tapi kayak kalau memang ya kan, gue enaknya adalah gue punya leverage karena gue belum berkeluarga. Jadi ada waktu kan, daripada gue ngalor ngidul yang nggak jelas. Kalau emang bisa gue me time aja. Selesain kerjaan ini ya masih muda juga kayaknya ya. Meskipun orang sih ada yang berpikir gue udah tua ya. Menurut gue sih masih muda ya. Gas aja lah kalau masih bisa, iya gak sih? Bener. Tapi energi lo kerasa sih ya. Energi yang kayak lebih. Tadi nyampe aja gue nggak ada kan, kayak lagi tawarin mau sesuatu lo gitu, santai dulu. Nggak ada, nggak gas langsung mulai aja gitu. Soalnya gue biasa gue nawarin Narsum dulu, santai dulu, gue ke toilet dulu lah apa gitu. Enggak, kalau lu enggak, udah langsung aja gas gitu. Kerasa, energi kerasa. Hopefully it's a good thing. I don't know. Iya. Buat gue sih bagus karena energinya selalu bergerak terus gitu ya. Iya. Gokil.
Kita udah ngomongin soal Ruci, ngomongin produser, ngomongin apa lagi? Gue pengen juga satu lagi nih sebelum berakhir. Itu kalau gue lihat memang kecenderungan lu soal kayak akhirnya circle lu juga banyak selebritis tuh karena apa ya? Mungkin tadi bisa relate sama emang soal mengorganize party, mungkin bisa nyambung. Tapi kayaknya awal bangetnya dari situ ya. Dari si party itu ya, kita mulai kenalan artis-artis gitu kali ya. Terus ya gue kan nggak ada agenda dan gue kayak, ngapain juga gue mau so akrab banget sama lo, minta foto sama lo. Emang lo lebih terkenal dari sepupu gue. Oh ya, waduh, udah berat sih kayaknya. Di otak gue kan selalu kayak gitu. Iya, mindset lo gitu jadi kayak, lo siapa? Oh situ artis, oke, good luck gitu loh. Jadi gue nggak ada motivasi juga selalu sama selebriti ini kan. Terus jadi biasa aja gitu. Ya mungkin karena Doi lumayan agak terkenal ya. Jadi dan gue ya basically ngelihat dia grow up gitu ya. Oh ya orang terkenal memang begini kehidupannya kali ya gitu ya. Udah biasa aja ngeliat itu. Jadi kayak gue nggak yang ngana artis toh gitu. Enggak ini. Jadi mungkin those kind of attitude yang menurut gue membuat mereka juga nyaman ya. Jadi ini orang nggak punya agenda yang memanfaatkan gue apa-apa gitu. Ya by nature aja. Kalau yang sebagian juga gue kenal dari Dian tentunya, teman-temannya dia. Kayak misalnya Hana Al Rashid, itu gue kenalnya awalnya dari Dian karena kita olahraga bareng. Terus Hana tuh dulu tuh pernah bikin program campaign buat anti kekerasan terhadap perempuan. Gue ikutan di situ, jadi kenal baik sama Hana. Terus Julia Estelle, kayaknya kan olahraga bareng ya. Julia Estelle, Audi penyanyi itu yang istrinya Iko Uwais, terus Iko Audi Item. Itu ya, itu kan kenalnya kan karena dari ya olahraga bareng ya kayaknya ya. Dira Sugandi kenal karena sahabatnya Teh Cagi. Jadi gue udah kenal mah dari dia masih awal-awalnya nyamain Incognito. Siapa lagi ya? Eva Celia kenal dari sahabat gue. Dia tuh kayak ade-adeannya sahabat gue gitu deh. Terus ya karena kita grow up di kota yang sama, sering ketemu ngobrol, lama-lama kita jadi deket banget gitu. Jadi deket dan ngobrol banget. Terus dari situ ya kenal sama mamanya juga. Dari gue umur berapa udah kenal juga sama mamanya ya biasa aja. Jadi maksud gue kayak karena bahkan sampai levelnya Tante Sophie gitu ya nggak beda juga sama Dian, apa bedanya sih gitu kan. Jadi kayak karena benchmark gue kan jadi kan ke situ kan kayak yang ini begini gitu. Rata-rata sih gitu sih yang deket-deket itu sih. Terus Andin tuh dari mana ya? Kayaknya karena pergaulan Jakarta aja deh. Sebenarnya kenapa gue tadi emang coba mention itu karena ini sangat membantu lah. Kayak part of the ecosystem seni rupa nih menolong banget. Ketika lo misalnya ada exhibition di Ruci, lo menginvite mereka dan mereka memposting, ini salah satu untuk bisa kayak jadi ada ya bisa dibilang mempublish ya kan, mensupport artis. Iya sih, itu diakui penting untuk dalam rangka publication ya. Iya, kayak kita sempat ngobrol kemarin soal Labubu itu yang akhirnya diangkat bisa boom gitu. Kayak gitulah sebenarnya kan simpelnya. Tapi semuanya tuh unintentional sebenarnya. Jadi ceritanya tuh gini. Gue tuh kan orang yang suka promo banget sama apa yang gue lagi suka. Misalnya gue tuh lagi tergila-gila sama kopi manisnya Harlan Holden yang krim brulee. Gue itu bener-bener ngomongin sama semua orang kayak ini krim brulee. Sama teman-teman gue kalau kita lagi ngobrol biasa, lu udah tahu ini belum gitu. Kayak misalnya gue ngefans banget sama Nikita Mirzani. Semua sahabat gue tuh tahu banget, semua teman dekat gue tahu banget ceritanya Nikita Mirzani dari A sampai Z. Karena mereka mau suka nggak suka gue ceritain. Pokoknya gue tuh promo tentang kayak gini. Kayak lo waktu itu kan baru yang lolinya. Jadi kalau ada yang masih manggil kayak si Nyai gimana sih? Niki nggak suka dipanggil Nyai ya gitu. Gue selalu bilang kayak Kak Niki panggilnya. Gue ngefans itu sama dia. Karena menurut gue dia keren banget. Gue tuh yang ngefansnya tuh di tingkat Nora. Kalau dia TikTok gue sampai nyawer gitu. Terus yang nge-DM gak dibales.
kadang-kadang dibalas, kadang-kadang enggak gitu. Jadi lo invite dong kalau ada eksibisi di Ruci. Nggak nyampe dia. Jadi sifat yang kayak gitunya tuh memang berlaku kepada semua hal, termasuk ke contemporary art. Jadi kalau misalnya ada pameran atau pertunjukan, baik yang dilakukan di Ruci maupun di luar Ruci, gue tuh pasti ngoceh ke teman-teman gue kalau ketemu. Gitu. Jadi pasti ngoceh ngomong. Jadi equally gue ngobrol sama mereka yang non selebriti maupun mereka yang selebriti gitu. Kalau gue nggak deket-deket banget ya gue nggak sering ngajak ngobrol juga gitu. Tapi kalau mereka menunjukkan interest yang sama tertentu gitu ya pasti gue iniin. Contohnya kayak ada gue tuh belum lama kenal sama ada pemain film namanya Omar Daniel. Gue sama Omar tuh ngobrolnya memang ngobrolin art karena memang ketemunya tuh karena mutual friends kita, ada selebgram namanya content creator namanya Ayla Dimitri. Terus jadi sering ketemu Omar, terus ngobrolinnya art. Gua bawa Omar sampai ketemu Enin. Terus dia dapat insights banyak dari Enin. Gua makanya nggak main-main gitu. Jadi kalau gue emang wah nih orang udah ketertarikan sama contemporary art, I'm gonna make you sit down with one of the best, which is Enin. Siapa yang lebih baik untuk menjelaskan tentang seni mengkoleksi dari Mas Enin, menceritakan dengan cerita-cerita dia siapa di Amerika, in this way gitu. Orangnya sekarang jadi koleksi. Gitu. Jadi kayak emang gue seneng banget gitu kayak Eva Celia, dia tuh orangnya kan melodramatik banget ya. Jadi kalau ada karya-karya yang menyentuh hati gitu, gue pasti kayak Brang lo harus datang sih yang ini. Yang ini lo pasti kena banget. Terus dia datang bener nangis gitu. Orang ya begitu. Jadi memang thank God gue dikelilingi sama orang-orang yang interestnya nggak jauh-jauh beda banget ya. Jadi they get it gitu, what I like. Jadi they could appreciate what I appreciate. Jadi it's easy for me to actually promote to them gitu. Jadi kayak ya nggak semua teman gue yang selebriti suka seni terus gue jadi promote seni ke mereka terus menerus dan mencoba, nggak juga. Kayak ke Ayu Dewi misalnya, main juga sama Ayu Dewi kan, kenal juga, tapi ya dia nggak terlalu suka ya. Nggak usah gue paksain gitu. Lo tau lah kapan lo harus lebih banyak ngobrol tentang art ketika memang ada rasa interesting dari dianya juga. Betul. Lo nggak mau nge-push mereka. Betul, karena orang kan itu kan masalah rasa ya. Tesnya juga beda-beda. Kita coba menjelaskan, kita coba ini. Kalau emang udah meant to be, dia ngerti, dia pengen, dia mau, dia pengen membuka ke arah situ ya boleh juga. Kayak ada teman deket gue juga, ada pengusaha tanah. Dia sampai detik ini kayak apa sih yang lu jualin gitu. Ya belum. Aduh, ini udah dari gue berdiri Ruci loh, berarti udah 10 tahun ya. Dia juga udah tahu bahwa kayak makanya gue udah tahu juga dia nggak akan datang tuh kalau bukan pameran gue. Tapi ya bukannya kita nggak berteman ya, memang kan orang beda-beda ya. Kita nggak bisa paksain. Iya, betul. Oh gila, berarti lu punya journey yang menarik banget dari tadi ya. Lu ketemu banyak orang, memberikan knowledge ke orang, dari yang gak begitu suka dibikin mengerti sampai ngoleksi, kan gokil. Nih gue mau nanya terakhir, kemarin tuh gue ngeliat ada event itu event yang cukup private atau bagaimana? Atau project apa sih itu kemarin gue terakhir di Instagram lu tuh? Jadi sama Iwan Effendi atau Papeo itu Peppermoon lainnya sama istrinya Mameo sama Peppermoon Puppet itu, sama pribadinya Papeo sama Mameo itu, meskipun Papeo tuh bukan seniman under manajemen Ruci, dia tuh under manajemen Mizuma Gallery. Mizuma Halo Om Freddy Chandra. Jadi kadang-kadang gue juga suka minta barang sih dari Om Freddy, kayak Om Freddy boleh bagi barangnya Mas Iwan nggak gitu. Tapi kita kenal di tahun 2020 atau 2021 karena sepedahan. Di Jogja. Nggak ada urusannya sama seni-senian. Tapi gue tahu dia. Dia pun tahu gue, dan ternyata dia pernah ke Ruci waktu pamerannya Gilang Fredika. Jadi memang tahu ya, aku tahu dia tahu aku, mungkin karena aku galeris di Jakarta, tapi nggak ini. Terus zaman sepedahan itu kita ya grew up jadi temenan, banyak diskusi, banyak ngobrol. Ya kadang-kadang aku kalau dikasih jatah sama Mizuma, aku jualin karyanya Mas Iwan juga.
Kita grew up jadi temen lah. Aku sering teleponan sama dia misalnya gini, aku mau bikin pameran, judulnya ini, temanya ini. Menurut kamu gimana kalau narasinya gini? Aku ceritain, terus dia bisa kasih feedback dari sisi seniman. Yuk, kamu kayaknya tuh kurang dalam di bagian sini, yuk, karena di sini ada masih linknya gini. On the other hand, dia juga selalu cerita tentang bisnisnya. Aku misalnya kayak, yuk, misalnya Peppermint bikin begini. Menurut kamu ini gini gimana? Oke, teman-teman. Jadi dan kita tuh emang sering teleponan gitu. Di satu sisi sepupuku itu si Dian Sastrowardoyo itu juga dia deket juga sama Papeo sama Mio juga. Kita tuh secara terpisah memang sering kalau ke Jogja ya memang ke rumahnya dia. Sepeda di luar dari masalah sepedaan, terlepas setelah pandemi sepedaan sudah tidak beken lagi. Kita tetap visit mampir, tiduran. Ya kalau dia di Jakarta gue pasti ketemu dia juga gitu. Kalau gue lagi di Jogja gue usahain banget pasti ke rumah dia mampir buat tiduran aja di rumahnya sambil ngobrol. Papaya tuh jago bikin kopi enak banget, tapi nggak buka cabang. Hanya ada di situ. Jadi dia suka Paps spesial minta kopi nggak buka cabangmu dong gitu. Ya kita grew up jadi temen. Terus kemarin itu Mbak Ria sama Mas Iwan itu ngubungin Mbak Dian, dia mau raising fund untuk pesta boneka. Pesta boneka tuh Biennale pertunjukan boneka yang bertaraf internasional yang diadakan di Yogyakarta. Selama ini Peppermint selalu raising fund dengan dirinya sendiri dan effortnya diri sendiri untuk penyelenggaraan pesta boneka tersebut. Pesta boneka tersebut tuh kalau nggak salah pesertanya tuh lebih dari 30 negara ya, pokoknya around the world. Betul. Diadakan tanggal 23 sampai 27 Oktober ini. Next month ya. Terus ya mereka mau raising fund dengan cara yang berbeda. Kita dijelaskan, kita diskusi, kita bikin namanya bareng-bareng lah ini sih tentang dining room project. Jadi project itu memang mau intimate di rumah makan kawan-kawannya Peppermint. Nah kebetulan tahun 2021 tuh aku memang pernah dapat pinjaman dari Freddy, dikasih izin untuk 2001 atau 2022 ya, dikasih pinjam untuk pamerin Mas Iwan solo show. Jadi aku juga punya collector base yang sudah menjadi temannya Mas Iwan juga untuk jadi kolektor untuk backup Mas Iwan juga. Nah, waktu setelah solo show aku tahun 2022 itu, aku tuh ngundang orang-orang yang beli ini untuk makan malam bareng di rumahnya Mbak Dian. Karena Mbak Dian memang mau hosting makan malam biasa aja. Kita makannya santai banget, kayak rebus ramyun, pokoknya yang gojek-gojekan aja, beli-belian aja gitu. Makan bareng aja di meja panjang gitu tengah. Terus terinspirasi dari situ, Mbak Ria sama Mas Iwan kayak, kalau kita bikin semacam begitu lagi tapi ditempel charity untuk pesta boneka, mau nggak ya? Gitu. Dia baru ngomongin 2 minggu yang lalu. Terus ya itu ya kebiasaannya aku sama Mbak Dian, jadwalnya kan padat banget. Kamu tanggal segini bisa nggak? Tanggal segini kayak, tanggal segini aku di Berlin. Tanggal segini kamu di mana? Aku di Seoul. Nggak bisa. Tanggal segini kan kita ke Busan, nggak bisa. Lah habis itu udah mepet dong. Terus kita mau bikin kapan? Ya udah 2 minggu lagi ya, tanggal 21. Dia kayak, tanggal 21 banget nih, why not? Kan ini kan maunya intimate. Kita hubungannya sama teman-teman kita aja. Benar. Dan pilihan teman kan juga tahu pastinya. Betul. Jadi yang kita kumpulin akhirnya udah deh kita bikin, kita dapat temanya dari situ, terus kita diskusi itu sama Mas Iwan sama Mbak Ria. Ini bikin charity gimana ya? Mbak Ria bilang, aku selalu punya package jualan tiketnya tuh, package 1 juta, 3 juta, 5 juta, 15 juta, itu ada paket dapat apanya gitu. Mbak, itu kita jual. Kayak bundlingnya. Bundlingnya. Itu kita ambil. Terus minimum donation ya. Aku kalau hitung minimum donation ya segini, kemahalan nggak ya gitu, kayak enggak lah, segitu mah oke lah, kan dapat makanannya kayak gini nih. Terus sepupunya Mbak Dian tuh yang temen aku juga, Mbak Tana Suwardono, punya restoran. Kita minta support sama dia. Aku bisa nggak bayarnya cuman punya budgetnya segini, kamu bisa kasih apa? Aku bisa kasih ini. Orang nggak nyangka kalau budgetnya cuma segitu. Terus habis itu
apalagi nih, karena kan butuh racing fund harus nyata dong, nggak bisa dari minimum donation sama jual paket doang kan. Mas Iwan, kita auction karya-karyanya gimana? Terus Mas Iwan, gue liat ada foto lo untuk waktu itu auction yang betul. Karya itu. Dan Mas Iwan juga, oke, aku minta izin sama Mizuma dulu, ngomong sama Freddy dulu, Freddy kasih izin, bahkan harga tuh yang ngeluarin Freddy. Jadi it's all within the dan barang mana yang keluar itu juga dari Freddy. Itu dihitung semua, oke nih angkanya oke. Kita auction seru banget. Seru banget. Barang yang starting auctionnya 25 kejualnya di 45. Barang yang starting auction di 35 kejualnya di 70 berapa, 72 gitu. Jadi seru banget. Dalam satu malam kita berhasil mengumpulkan totally mungkin angka disebut gak enak ya. Aku lebih dari hampir setengah dari untuk produksian cost itu dari budget untuk bikin pesta boneka. Dan di situ bukan hanya Peppermoon, tim Peppermoon, Baria dan Mas Iwan yang happy. Semua yang datang sampai pagi ini masih WA-WA-an ngomong happy. Bahkan ada yang kayak masih si Wulan Guritno tuh, aku kemarin kalah bidding, aku masih kepikiran nih gitu, kayak cariin karyanya Mas Iwan lagi gitu. Jadi benar-benar positif banget ya. Iya, jadi kayak terus, energi lo nih yo. Terus kayak Ruci dan Dian dapat apa? Nggak ada apa-apa. Ini emang kita lakuin buat temen. Karena yang gitu kayak emang mulia dari tadi. Bro, lo hitung-hitungan banget sama hidup. Semakin lo hitung-hitungan, Tuhan juga hitung-hitungan sama lo nyet. Kalau lo nggak hitung-hitungan, rezekinya jalan, pasti datang dari tempat lain. Bisa tiba-tiba gua koprol dikasih duit gitu loh. Tenang aja. Tenang aja. Pembelajaran hari ini dari lo nih. Serius gitu. Iyalah, maksud gue kayak dia kalau gue mikir, hitung-hitungan, wah harus ada ini, kita berapa gitu. Lu nggak nyampe ya. Ini temen gila lo, Baria sama Mas Iwan tuh. Emang dia ngitung kalau kita nongkrong di rumahnya, ngopi, makan, gorengan, apa yang kita situ ngalor-ngalor, emang di charge enggak juga kan? Benar. Ya lu jangan gitu-gitu banget kali. Maksud gue, ya duit memang harum ya, tapi kayak kalau fokus ke situ sih, bener. Lu jatuhnya cepet sih menurut gue. Benar ya. Gitu sih. Gila, benar. Yang penting berdaya lah. Lu pokoknya tulus apapun ya, jangan ada kayak gruneng. Kalau bahasa Jawa tuh gruneng, jadi kayak ada dilakuin tapi dia ada keganjelan. Itu nggak bakal oke. Makanya diomongin aja. Aku sih orangnya ngomong aja kayak, Paps ini gini ini gimana? Aku boleh nggak dari yang hasil racing fund bagi untuk, ini baru omongan tadi pagi. Bilang ke Mamio, Mbak, boleh nggak yang ini aku bagi buat orang-orang rumahnya yang kemarin bantuin gitu. Kan ini bukan urusannya mereka tapi mereka bantuin ini, aku kasih tambahan tips lah, tip buat mereka, pasti kan mereka happy banget. Mereka juga kayak, kasih lah, nggak apa-apa lah gitu. Karena bagaimanapun ini bagian dari yang iya dong, terjadi ekosistem buat yang terjadi. Jadi ya kita jujur aja, jangan sampai ada yang ganjel gitu. Menurut aku yang bikin aku juga bertahan sama Abul di Ruci ya karena kita kalau ada ganjil kita omongin sih. Komunikasi. Iya. Yang penting cara mengkomunikasikannya sopan. Enggak tiba-tiba kayak bentak-bentak gitu. Nah, ada bahasa-bahasa gitu. Iya, enggak benar. Ya itu proses hidup juga lah. Gue juga enggak selalu orang yang jauh sekalem sekarang, meskipun sekarang belum kalem banget ya. Tapi dulu tuh parah banget, dan itu ya perjalanan hidup yang membentuk gua ke arah situ lah. Jadi kalau karakternya baik, gua rasa sih asal tujuan lo baik, dimudahkan ya. Niat baik pasti ada jalan. Iya betul. Benar. Anjir, ini gokil nih, kalau di YouTube nih udah panjang banget nih ya. Karena isinya menarik banget gitu. Kita ngomong udah berapa lama sih? Lama. 2 jam ada? Belum sampai 2 jam. Aduh ngeri banget. Ini kelamaan. Tapi seru, nggak apa-apa. Tapi gue mau coba untuk yang terakhir nih, lo ada pesan atau mungkin lo informasi yang lo mau share sebelum kita berakhir ya? Karena kalau kita terusin banget ngobrol panjang banget. Gue takutnya nanti yang nonton kelamaan ya kan.
Nextnya tapi gue bakal undang lagi. Orang tuh selalu bingung ya. Ini mungkin yang mau gue sampein ke teman-teman. Orang selalu bingung kayak lo sebenarnya apa sih? Oke. Dalam hidup utama gue nggak bisa lepas bahwa gue itu adalah corporate lawyer. Oke. Itu satu nomor dulu. Priority. Ya. Yang lain-lainnya adalah hal-hal tempat gue bisa berdaya buat orang lain. Kira-kira itu. Itu gokil. Itu adalah headline yang penting banget ya. Lo ada lagi mungkin share info tentang Ruci mungkin? Oke. Terakhir sebelum Ruci, kita mau punya pameran. Kita lagi ada ongoing pameran. Nah di Ruci Art Space di tempat kita di Jalan Senayan, daerah Senopati. Jadi bukan daerah Senayan ya. Itu lagi ada pameran trio. Judulnya No But Yes. Isinya ada Edi Hara, Sekar Putih sama Fendi Methodos. Jadi seniman yang senior Edi Hara menggondol membawa juga seniman yang cukup muda, Sekar Putih dan Fendi Methodos. Mereka punya garis benang merah yang serupa dari tema yang mereka bawa. Menarik banget. Itu akan berakhir officially di bulan Oktober tanggal 6. Tapi kayaknya kita extend 2 minggu lagi. Kenapa? Karena 2 minggu setelah bulan Oktober itu kita akan buka bar di galerinya juga. Jadi akan seru banget gitu. Bisa ngelihat karya sambil minum atau minum sambil ngelihat karya, terserah. Itu sih. Boleh tahu sedikit nama barnya apa? Stockroom. Gawat. Pokoknya nantikan detailnya di Oktober. Keren. Ada lagi ya? Udah itu aja. Itu aja. Tentang lawyer lo dong, enggak? Nggak usah. Mungkin ini kali ya persepsi orang ya kalau bingung kayak lo nih apaan sih, lo ngerjain segala macam gitu ya. Ya gue utamanya tuh adalah corporate lawyer and always be a corporate lawyer karena itu utamanya gue. Yang lain-lainnya itu gue terserah deh lo mau bilang apa. Yang penting kalau gue masih bisa berdaya buat orang lain, itu akan gue lakuin gitu. Mau di seni, mau di film, mau di kegiatan sosial, di apapun lah. Mulia. Mulia nama bapak tua gue. Pantas. Oke, yo terima kasih banget. Makasih banyak buat waktunya. Nih gokil sih obrolannya. Gue jadi tahu banyak hal tentang person Rio Pasaribu. Mantap. Gila. Thank you so much for having me. Iya, gue akan ngobrol lagi lanjut. Gue mau closing dikit. Yes. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan episode ini. Adalah episode menarik karena gue ngobrol sama founder salah satu dari Ruci Art Space, yang tadi kita sudah ngedengerin Rio Pasaribu tentang semua kegiatannya dan juga kenapa sih dia mau fokus di urusin galeri, di samping dia juga ada kerjaan di lawyer gitu, dan ada lagi project filmnya. Tadi udah dijelasin karena ternyata intinya adalah bagaimana ketika kita mengerjakan itu hal-hal apapun tulus aja, dan kalau bisa selalu berbagi ke sesama. Itu penting ternyata. Mulia banget memang sosok Rio Pasaribu itu. Keren. Oke. Jangan lupa follow di Instagramnya mature.idn, atau juga teman-teman boleh subscribe di YouTube Mature Indonesia, share, like, komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih Rio. Thank you so much. Keren. Thank you.